juga akan memaparkan terkait pengaruh utamaan isu gender dalam perubahan iklim yang merupakan isu yang tidak kalah pentingnya dengan isu inventarisasi gas rumah kaca atau isu adaptasi. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk sesi kedua ini akan dipaparkan terkait konsep dasar atau pengantar adaptasi perubahan iklim yang akan disampaikan oleh Bapak Ferdinand, PhD. Beliau merupakan Deputy Director untuk Biotrop dan kemudian juga sebagai Associate Professor di Institut Pertanian Bogor. Beliau akan memaparkan terkait konsep dasar atau pengantar adaptasi perubahan iklim. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Terima kasih Mbak Mira. Salam sore buat para peserta yang masih bertahan ya. Tidak mudah bertahan sekian jam dari pagi begitu. Jadi pas di sore hari adaptasi, artinya yang bertahan ini masih beradaptasi begitu dengan webinar yang diselenggarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba dalam waktu yang diberikan akan bicara mengenai kenapa sih kita perlu adaptasi begitu. Jadi pertama kali yang paling penting itu adaptasi itu sebenarnya sebuah proses untuk memperkuat dan mengembangkan strategi dan tindakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim, diarahkan untuk mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif. Nah ini yang penting banget untuk kita sama-sama pahami. Seringkali ketika bicara adaptasi perubahan iklim, kita manusia selalu beradaptasi ya. Dalam kondisi apapun kita beradaptasi gitu ya. Nah di sini ketika kita bicara perubahan iklim ada dua, ada dampak negatif dan ada dampak positif. Memang untuk wilayah-wilayah seperti Indonesia yang di wilayah tropis di mana sudah cukup panas kondisinya, biasanya yang lebih banyak itu dampak negatifnya secara overall. Tapi di wilayah-wilayah lintang tinggi seperti di Kanada, Amerika, itu banyak dampak positifnya juga gitu. Positif negatif ini memang seringkali tergantung kita merespon juga gitu ya. Nah, kenapa kita perlu adaptasi? Karena intisarinya orang itu akan berubah perilaku dan penyesuaian teknologi. Ini sangat umum sekali, nanti mungkin narasumber berikutnya memang bidangnya begitu bisa jauh lebih banyak berbicara mengenai ini. Tapi intisari adaptasi di dalam perubahan iklim pun itu adalah perubahan perilaku dan penyesuaian teknologi. Jadi selama orang tidak merubah perilaku kemudian tidak bisa mengadopsi teknologi yang baru, ya kita tidak mampu beradaptasi gitu. Karena perubahan iklim pada intinya adalah bagaimana manusia memilih mekanisme pembangunan yang ingin dilakukan. Kalau dari pagi tadi ya, apakah ingin lebih banyak mengemisikan gas rumah kaca, artinya fossil fuel semua pakai, nggak ada lagi teknologi baru begitu, atau ingin apa? Nah adaptasi sebetulnya implikasi atas pilihan tadi. Kita harus melakukan apa? Nah pemilihan adaptasi ini mempertimbangkan keuntungan dari setiap opsi, berkurangnya dampak negatif terhadap indikator dampak. Ini mungkin diagram yang di bawah itu sederhana. Jadi kalau kondisi normal itu kita berproduksi begitu ya. Kalau tanpa adaptasi dan karena ada perubahan iklim, maka produksinya di negatif gitu di negatif sebelah kiri. Nah, ketika kita beradaptasi, itu kita bisa mengurangi dampak negatifnya. Secara teoritis ini mudah sekali menggambarkannya. Tapi kalau ini masuk ke ranah sampai pembangunan misalnya, itu perlu perbincangan ini. Kenapa? Karena ketika sudah ada pendanaan, kemudian produksi masih di bawah normal, padahal sudah diberikan dana tambahan, itu pasti pertanyaan. Bisa jadi temuan nih kalau kita bicara, ya kan? Nah itu perlu nanti banyak telaah teman-teman akademisi dari sisi kebijakan seperti apa. Tapi secara teori di perubahan iklim, ketika kita sudah mampu mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim, itu kita sudah beradaptasi. Apalagi kalau kita bisa memaksimalkan dampak positif. Nah kira-kira seperti itu. Jadi peluang intisarinya. Nah sudah diatur di dalam NDC Indonesia 2021 diupdate ya. Yang dikirimkan awal itu 2016. Lingkup adaptasi itu seperti ini. Jadi karena saya diminta bicara mengenai dasar-dasarnya. Ini mulai dari dasar teorinya. Tadi satu slide. Kemudian ini dasar kebijakannya satu slide. Nanti yang lain-lain itu lebih ke teknis. Yang mungkin bisa dibaca ulang dan lain sebagainya. Lingkup adaptasi perubahan iklim tujuannya adalah mengurangi resiko
meningkatkan kapasitas, memperkuat ketahanan dan mengurangi kerentanan perubahan iklim pada semua sektor pada tahun 2030. Ini kalau kita berdoa sebenarnya ini doa sapu jagat nih. Resikonya berkurang, kapasitasnya bertambah, ketahanannya bertambah, gitu ya. Yang rentan pun berkurang. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia fokus pada 3 area. Ketahanan ekonomi, sosial sumber penghidupan, ketahanan ekosistem, dan landscape. Kalau kita turunkan, ya Mbak Wati, ini nggak ada yang lepas sebetulnya. Karena tiga grup ini ya, seluruh kehidupan manusia ada pada 3 grup itu, gitu ya. Kemudian langkah yang dilakukan, nah ini yang mungkin teman-teman bisa langsung masuk memilih gitu ya, ketika ingin mungkin penelitian atau kegiatan atau membantu pemerintah daerah masing-masing begitu. Langkah yang dilakukan itu apakah satu, melalui penguatan kapasitas lokal. Nah contohnya webinar yang kita lakukan saat ini penguatan kapasitas lokal, nasional, lain sebagainya, ini perlu diukur nanti. Kemudian peningkatan manajemen pengetahuan. Kalau setelah webinar ini mayoritas seluruh video-videonya nggak bisa lagi diakses, maka tidak terjadi adaptasi itu. Ya, kemudian kebijakan konvergen pada adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Nomor 3 itu diusulkan karena kita lebih mudah memahami mengenai kebencanaan. Kalau bicara perubahan iklim nih, suhu bertambah, curah hujan berubah, orang nggak kebayang gitu. Tapi ketika dibilang banjir, kekeringan, itu langsung kebayang begitu ya. Oh, kita harus mengapain. Padahal tanpa sadar, ruangan ini saja sudah melakukan adaptasi. Buktinya kita memasang AC. Karena mungkin dibanding 20 tahun yang lalu, suhu di sekitar sini mungkin lebih nyaman ya. Sekarang dia mulai lebih panas begitu. Nah itu salah satu contohnya. Pemilihan pakaian dan lain sebagainya itu juga bisa berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim. Nah yang terakhir, penerapan teknologi adaptif. 4 ini lagi-lagi sangat generik. Ya, itu kenapa saya coba agak technical detail setelah ini. Penerapan teknologi adaptif. Banyak sekali teknologi yang dilakukan. Tapi sebenarnya kalau kita mau gabung dengan yang tadi pagi hari begitu ya, teknologi yang rendah emisi seperti apa, kan begitu. Kemudian teknologi yang juga adaptif terhadap kondisinya. Contoh misalnya ketika wilayahnya banjir, ini langsung yang agak nyeleneh. Waktu saya kuliah itu saya ngambil mata kuliah namanya geoengineering. Bisa nggak kita bikin rumah ketika banjir langsung terapung rumahnya. Jadi rumah itu nggak pernah kebanjiran. Rumah itu kan kebanjiran karena dia diam di situ. Jadi airnya bisa masuk. Kalau dia ngikutin tinggi muka air, dia nggak akan pernah kebanjiran begitu. Nah itu salah satu yang mungkin agak nyeleneh idenya, tapi kira-kira itu teknologi adaptif. Dan kita jangan khawatir dengan ide-ide yang agak aneh tersebut, karena dulu pun siapa yang pernah kebayang kita melakukan rapat seperti ini gitu. Ya ini kan kita ada di mana-mana tapi bisa melihat. Yang agak detail, ini kalau mau kita lihat dari yang tadi sesi pagi hari ya, jadi respon dampak perubahan iklim itu sebenarnya digambarkan secara simpel di slide ini. Jadi ada variabilitas dan perubahan iklim, ya ini karena tadi pengaruh manusia dan lain sebagainya, saya yakin tadi pagi hari udah banyak banget bicara tentang itu. Nah ini ada dampak yang berakibat pada kita, seringkali kita dengar Paris Agreement target 2 derajat. Kenapa sih targetnya 2 derajat? Karena kalau di atas 2 derajat itu bermasalah. Contoh paling mudah, suhu tubuh manusia itu rata-rata 35 dan 36 derajat. Betul ya? Kalau naik 2 derajat, insya Allah nggak boleh masuk ke gedung ini. Saat ini, ya Mbak Wati ya? COVID langsung bilang gitu. Itu sebetulnya kenapa angka 1,5, 2 derajat kok sangat beresiko. Karena tubuh manusia itu udah di 35-36. Suatu kota kalau suhunya sudah 31 apalagi 33 derajat, itu sudah harus warning gitu. Karena dia sudah mulai mendekati suhu tubuh manusia kalau bertambah sampai 2 derajat lagi. Itu kira-kira pointers-pointers di dampak. Nah itulah yang kita bilang untuk merespon dari dampak itu kita namakan adaptasi. Nah untuk mengurangi agar perubahan iklim ini tidak semakin cepat. Kok saya bilangnya semakin cepat? Karena kata kuncinya di situ. Manusia apapun yang dilakukan tidak bisa menghentikan perubahan iklim. Kenapa? Karena ini dari 400.000 tahun yang lalu memang berubah. Kita sering dengar nonton ya film kartun yang zaman Pleistosen gitu ya, zaman Ice Age. Ya memang itulah bumi kita begitu. Tapi yang kita khawatir kalau berubahnya terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat kadang-kadang kita tidak mampu mengikuti. Yang jadi masalah karena kita tidak mampu mengikuti. Kan perubahan pasti terjadi sebetulnya. Nah itulah kenapa kita berusaha mengerem yang melalui mitigasi yang banyak dibahas
tadi pagi. Saya coba bikin satu ringkasan ini. Jadi mudah-mudahan bisa take home message-nya dapat gitu ya. Nah ini dampaknya di Indonesia, saya cepat saja setelah ini, nanti bisa kawan-kawan lihat. Ini dampaknya pernah kita petakan tahun 2019 dan 2020. Ini seluruh bidang kena, lihat aja itu. Ada 6 bidang, pangan, air, energi, kesehatan, ekosistem, dan kebencanaan. Di seluruh Indonesia kena. Dan Mbak Wati, tempat-tempat yang nggak kena itu bisa jadi datanya nggak ada gitu. Karena ini data. Ini bukan simulasi, pemodelan, bukan. Ini data. Jadi dari kenyataannya, evidence gitu, fakta seperti ini. Nah ini kalau kita hitung ya Mbak Mira, semuanya itu ruginya sampai berapa begitu. Kalau hanya di yang saya namakan di situ akibat perubahan iklim untuk sektor energi, pangan, air dan lingkungan, lingkungan kesehatan ya, kesehatan untuk kebutuhan hidup dasar itu kita bisa rugi antara 0,66 sampai 3,45% dari PDB Indonesia. Atau dinilai tengahnya 2,87%. Nah ini cara akademik menampilkannya. Kenapa? Karena masa depan kita nggak tahu. Pasti ada ketidakpastian. Makanya kita taruh nilainya. Nah 2,87 itu nilai tengah. Kalau diukur dalam satuan rupiah, kira-kira begitu kan orang senangnya dalam rupiah nih. Itu potensi ruginya bisa sampai 577 triliun. Itu hanya kalau suhunya berubah, curah hujannya berubah. Hanya itu saja. Kalau kita masukin kerusakan lingkungan gitu ya, sebelah kiri kerusakan jasa ekosistem, kemudian kebencanaan, kerugiannya itu bisa sampai 30% dari PDB kita. PDB kita itu sekitar 14.000 triliun. Kalau pakai nilai konstan tahun 2020. Jadi luar biasa bisa melebihi APBN Indonesia yang sekitar 2.000-an triliun. Itu kenapa perhatian menjadi begitu kuat di perubahan iklim. Nah, ini kebijakan-kebijakan perubahan iklim yang mulai ada ya dari 2009 itu ada Undang-Undang 32, silakan lanjut lagi 2016 itu ada Undang-Undang 16, PP 46, Permen LHK, nanti kawan-kawan bisa lihat. Di 2017 itu ada Permen LHK 72 untuk verifikasi di sini ya. Di 2018 itu ada Permen LHK 7 itu bagaimana melakukan kajian kerentanan dan resiko terstandarisasi. Ini kita mendesain ini dari berbagai sumber. Kemudian di 2020 ada NDC dan Climate Outlook. Ini roadmap maksudnya, roadmap NDC dan Climate Outlook. Peta jalannya di 2021 yang baru Perpres 98. Mungkin Perpres 98 tadi pagi Pak Direktur banyak cerita tentang itu ya. Ada NDC aspek adaptasi dan ada dari Bappenas juga dokumen kebijakan PBI. Termasuk juga LCDI ada, Low Carbon Development Initiative. Jadi sebenarnya kalau dari sisi kebijakan ini luar biasa. Tinggal bagaimana pemerintah daerah merespon ini dan kemudian dari nasional mendesain insentifnya apa. Sebenarnya itu kata kuncinya. Kita bisa lanjut. Nah ini strategi di peta jalan. Itu kalau kita klik di setiap box, di situ ada instrumen kebijakan, bisa diklik di boxnya. Nah di sini kawan-kawan bisa melihat ini adalah strategi-strategi yang bisa dilakukan. Nah ketika kawan-kawan ingin melakukan di daerah masing-masing, itu tidak harus seluruhnya. Itulah kenapa kita bekerja bersama. Ini strategi adaptasi yang ada di peta jalan. Ya, contoh di bagian pertama, di instrumen kebijakan adaptasi, strateginya apa saja? Membangun komitmen multi stakeholder dan lintas generasi. Pertanyaannya, di lokal-lokal daerah itu kan ada Karang Taruna, gitu ya, ada banyak forum. Nah itu bagaimana itu bisa apa yang mereka lakukan terlaporkan sampai ke nasional. Aksi-aksi mereka itu diketahui. Kan kira-kira begitu. Sekarang di era media sosial seperti ini harusnya lebih mudah begitu ya. Kemudian membangun koherensi kebijakan yang kondusif. Kebijakan satu data perubahan iklim. Karena ini selalu banyak masalah. Karena apa? Kadang-kadang kita meributkan hal yang memang berbeda begitu. Ya kan? Karena teknik samplingnya berbeda, metodenya berbeda, kemudian kita kumpulkan, kok datanya beda, kita ribut. Padahal data itu adalah bentuk pertama dari model. Karena yang kita lihat dan susah untuk kita lawan adalah fakta. Nah, representasinya dalam bentuk data. Yang terakhir, koordinasi komunikasi dalam perumusan komunikasi kebijakan. Ini apa saja yang bisa dilakukan di daerah. Ini kita coba buat seminimal mungkin dari 8 strategi ini. Jadi setiap kali kawan-kawan klik di tiap box itu, maka itu akan ada keterangannya. Mungkin yang saya coba terakhir di penguatan kapasitas lokal dan praktek terbaik, bisa diklik Mas. Nah, itu ada tuh. Yang di satu lagi Mas, yang penguatan kapasitas lokal dan praktek terbaik. Nah,
Membangun komunitas resilient iklim. Nah, ini teman-teman bidang sosial nih yang paling kuat nih bisa main di sini. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia berbasis gender. Wah, pas nih ntar nih. Setelah ini ya, bisa nyambung. Itu gimana itu yang harus dilakukan? Karena ini levelnya strategi. Jadi levelnya sangat generik gitu. Penguatan budaya Nusantara dalam praktik adaptasi. Punya nggak kita kompilasi ya praktek-praktek baik lokal wisdom di seluruh Indonesia? Karena jangan-jangan sebenarnya yang sudah kita punya itu sudah mampu beradaptasi gitu. Justru kita nggak mampu beradaptasi karena kita menghilangkan itu. Kemudian peningkatan kapasitas sosial ekonomi dan mata pencarian ini udah pasti. Kenapa? Karena tadi ingat kita punya 3 tujuan ya terkait sosial, ekonomi dan ekosistem landscape. Nanti bisa dilihat, saya nggak akan bahas satu demi satu. Mungkin kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini yang bisa kawan-kawan gunakan kalau ingin sangat teknis. Jadi kalau saya ingin menyusun adaptasi, kan kira-kira begitu. Tadi kan dasar generiknya tuh, itu apa sih yang harus saya lakukan? Pertama, ini mengacu pada Permen LHK 33 2016, identifikasi target cakupan wilayah atau sektor spesifik. Sebetulnya kita ingin beradaptasinya di mana? Jadi yang terdampak perubahan iklimnya di mana? Di pesisir, di wilayah daratan, di dalam wilayah pegunungan atau di mana gitu. Kemudian komoditas yang terkena apa? Masalahnya apa? Jadi bahkan ini tidak perlu banyak kajian dulu. Kita cukup mengamati, melihat, itu bagian pertama tuh. Baru bagian kedua menyusun kajian kerentanan risiko iklim mengacu pada P7 2018. Di sini yang teman-teman akademisi dari berbagai perguruan tinggi diharapkan banyak membantu ya. Contoh-contohnya banyak, publikasi saya juga bisa dilihat nanti, itu lebih detailing begitu. Jadi sederhananya gini, nomor 2. Sebetulnya komoditas yang menjadi target kita itu betul-betul terdampak perubahan iklim atau enggak sih? Atau hanya karena pengamatan kita saja? Kan kira-kira begitu. Ketika ada bukti empirik, maka kita buktikan secara akademik. Kira-kira begitu nomor 2. Yang ketiga, itu sudah masuk lagi ke diskusi-diskusi lebih banyak. Kalau kita tahu dampaknya itu, maka apa yang harus kita lakukan? Itu namanya pilihan aksi. Bisa jadi banyak. Tapi kita nggak mungkin bisa melakukan semuanya. Maka harus kita prioritaskan. Kan begitu ya. Kalau kita ke dokter, dibilang sakit, pasti ada banyak itu pilihan dokter sebenarnya ngasih obat macam-macam. Tapi ada prioritas yang diberikan obat terbaik buat pasien. Kira-kira begitu. Yang terakhir baru pengintegrasian aksi ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Ini contoh-contoh saja detailnya untuk identifikasi mulai dari pemetaan wilayah, mengumpulkan data, pendataan kerugian, begitu melalui kajian literatur atau pengumpulan data langsung. Kalau teman-teman masuk ke P33 ya Mbak Meira, itu sudah ada semua template-templatenya, tinggal diikuti untuk mengisi. Yang akan rumit di bagian kedua memang, di kajian kerentanan dan resiko. Itulah kenapa di adaptasi kita minta dibantu oleh pakar atau dibantu oleh perguruan tinggi. Karena memang yang diharapkan seperti itu. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalau kajian resiko itu dilakukan, kira-kira kita bisa tahu nih. Ini contoh di Surabaya, wilayah mana yang merah? Merah itu berarti kenapa? Nah, kira-kira begitu. Itu sampai situ tuh. Dia bisa mendetailkan kenapa suatu wilayah itu harus saya prioritaskan. Harus saya jadikan target. Nah, teman-teman dari social science gitu ya, antropolog, sosiolog, bisa masuk di situ untuk mendetailkan apa yang dilakukan bersama masyarakat. Tugas saya sampai situ. Kan kira-kira begitu. Nah, tugas-tugas pengambil kebijakan lagi ada di bawahnya. Bagaimana dia relevan dengan RPJMD, RT/RW. Bagaimana masuk di rencana kerja dan renstra pemerintah. Bagaimana dengan potensi anggarannya. Apakah berdampak pada adat istiadat, norma atau kearifan lokal. Ini harus dilihat semua. Kenapa? Karena satu kata kunci. Acceptance atau penerimaan. Bisa jadi yang kita usulkan itu luar biasa bagus, begitu ya. Tapi belum tentu bisa dilakukan oleh masyarakat. Itulah kenapa perlu banyak pertimbangan yang di bawah tadi. Nah, ini jenis pilihannya, ini mungkin sudah mau masuk slide akhir saya. Ada adaptasi yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ada sifatnya, ada yang soft, ada yang hard. Yang soft itu simpelnya apa? Meningkatkan tata kelola, kapasitas. Seperti hari ini, kita melakukan webinar, itu soft tuh. Kalau yang hard intervention itu sampai ke infrastruktur. Nah, ini yang nanti akan panjang lagi bagaimana pendanaannya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ya, itu dua bagian yang tidak bisa terpisahkan sebetulnya.
Kita namakan di perubahan iklim itu namanya Climate Resilience Pathway. Nah ini slide terakhirnya, habis ini pasti slide yang ditunggu oleh para peserta, yaitu ucapan terima kasih. Di sini siapa saja sih yang perlu terlibat dalam aksi adaptasi perubahan iklim? Pemerintah daerah hingga aparat desa, swasta dan pengusaha, akademisi dan perguruan tinggi. Mungkin hari ini kita fokus di nomor 3 itu ya Mbak ya, akademisi dan perguruan tinggi. Nanti kalau CBIT mau masukin semuanya ini udah ada nih. Siapa saja target-targetnya gitu ya. Komunitas lokal dan organisasi masyarakat, laki-laki perempuan, masyarakat adat, anak remaja, lansia dan penyandang disabilitas. Semua ini sebenarnya saat ini pun dibungkus dalam satu kata yang namanya gender perspektif. Makanya gender perspektif di dalam pendanaan perubahan iklim, proposal-proposal perubahan iklim, termasuk aksi-aksi perubahan iklim saat ini sangat diperhatikan dan perlu diukur. Mungkin itu dari saya, lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ferdinand.